kalian ini yang hidup atau bersekolah di lingkungan pesantren, apakah mengikuti perkembangan di dunia luar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di Nusantara? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Masih di channel ini, Papi Tepo. Dan harapan saya, teman-teman terus memantau perubahan kegiatan Papi Tepo. Begini teman-teman, sebenarnya sejak awal ketika channel ini akan diluncurkan, konsep kita fokus pada pemuda dan remaja dengan harapan mereka-mereka ini yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa dapat lebih katakanlah memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih, karena yang namanya untuk mencapai cita-cita kita harus memiliki keahlian. Nah, alhamdulillah kita masih kedatangan tamu yang juga saat ini mengenyam pendidikan di salah satu pesantren yang ada di Sumatera Utara. Apa kabar, Alvin? Alhamdulillah sehat. Sehat? Ya. Yes. Harus, kalau sehat itu harus. Nah, jangan sampai nggak sehat. Tapi kalau saya boleh bilang, dulu ada di zaman-zaman saya itu ada ahlan wa sahlan, Alvin. Ya, alhamdulillah. Oh, ahlan wa sahlan. Kayak mahal. Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Wah, saya udah lupa, cuma ingat dua itu aja. Oke, Pin. Kelas berapa sekarang? Kelas 11, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, tapi perawakannya udah kayak TNI, saya lihat. Masya Allah. Posturnya, memang itulah kalau namanya gizi tercukupin. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Jadi, momen dimana kita berbicara dengan para santri, ini adalah momen baik, khususnya buat saya, untuk menggali sebenarnya kehidupan-kehidupan yang kita lihat di luar sana dan yang akan nanti sedikit dijelaskan oleh Alvin itu dapat bermanfaat. Jadi gini Dapin, sekarang ini di mana-mana tren anak muda. Saya nggak tahu di pesantren di tempat kamu sekarang ini apakah bebas? Bebas maksudnya begini, kapan saja mau keluar boleh, kapan saja mau pulang ke rumah boleh. Kira-kira pesantren tempat kamu sekolah bagaimana, Bin? Kalau tempat kami sekolah itu, kami itu ada limit izinnya, ada batas izinnya. Jadi kami itu diberikan sebuah kertas, sebuah kartu gitu. Jadi itu maksimal pergi dari pondoknya itu, dari pesantrennya itu 4 kali. Berapa lama 4 hari itu? Selama 1 semester. Berarti selama 6 bulan cuman boleh 4 kali pulang? 4 kali keluar pondok, 2 kali izin pulang. Oh, 4 kali keluar pondok, 2 kali izin pulang. Iya. Oh, berarti tidak bebas lah kalau bahasa saya. Iya, tidak bebas. Oke. Nah, kalaulah saya boleh sedikit lebih tahu, kalian ini yang hidup atau bersekolah di lingkungan pesantren, apakah mengikuti perkembangan di dunia luar? Kami terkadang mengikuti perkembangan di dunia luar juga, tetapi nggak semua. Contohnya kayak dari fashion, terkadang kami masih mengikuti, walaupun yang nggak terlalu ke barat-baratan, yang masih syar'i lah gitu. Contohnya seperti menutup aurat gitu. Dan kalau misalnya dari pergaulan luar gitu, ataupun seperti teknologi gitu, termasuk teknologi, kami kurang
yang namanya asupan dari teknologi itu. Apalagi sekarang ini kan ada yang viral di media sosial, ada yang viral misalnya di Facebook, Instagram gitu. Terkadang kami tidak tahu. Oke, jadi gini, tadi kamu ada berbahasa ngikutin untuk passion. Nah, Iya. pertanyaan saya, kamu ngikutin dari mana? Apakah di lingkungan pesantren kalian diperbolehkan melihat televisi, atau di lingkungan pesantren kalian boleh memegang HP sehari-hari, atau bagaimana? Tidak, di pesantren kami itu nggak ada yang namanya televisi dan juga tidak boleh diizinkan yang namanya itu membawa HP. Tidak boleh membawa HP ke pondok pesantren. Oke, nah ini menarik ini. Ketika kamu mengatakan bahwasanya di lingkungan pesantren tempat kamu tinggal tidak ada fasilitas televisi, tidak diperbolehkan menggunakan HP. Lalu bagaimana cara kamu mengetahui perkembangan-perkembangan di luar sana? Biasanya kami kalau ada perkembangan dari luar gitu, contohnya kayak misalnya ada masalah di negara ini, ataupun mungkin ada permasalahan mungkin di negara kita sendiri, Iya. kita biasanya itu diberitahu oleh ustadz-ustadznya. Biasanya itu kalau misalnya beritanya itu memang betul-betul important kali, memang penting. Oh, baru dikasih tahu. Ya, tapi kalau misalnya cuman yang common gitu, yang biasa gitu, Iya. itu kadang kami nggak dikasih tahu gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat fase-fase ini, banyaknya tempat-tempat tongkrongan para remaja, itu nggak membuatmu iri sebagai siswa yang tinggal di lingkungan pesantren? Sebagai siswa dari pondok pesantren itu sendiri, mungkin ada beberapa yang merasa iri karena misalnya mereka kan bebas gitu, sedangkan kami itu harus menggunakan izin jika mau keluar. Tetapi menurut kami sih lebih bagus di pesantrennya itu daripada nongki di luar, daripada nongkrong di luar. Soalnya kalau misalnya di luar itu, bahkan kita kebanyakan kalau nongkrong dengan teman kita cuma ngobrol. Bukan hanya ngobrol yang penting, bahkan itu hanya cuman menghabiskan waktu. Cuman ngomong basa-basi gitu. Tidak ada yang penting untuk dijalani di situ. Oke, tadi kamu ada bilang bahwasanya dalam satu semester ada dikasih izin pulang. Iya, ada. Nah, untuk kamu pribadi nih, pernah nggak gitu kamu pulang ke rumah, lalu sampai di rumah tetangga, teman-teman di kampung bilang, Iya. Pin, yuk nongkrong di sana, di KPA, di KPB. Pernah nggak? Pernah. Oke, pernah berarti Pernah. ya. Apa yang kamu rasakan sebagai seorang santri nongkrong di tempat-tempat sedemikian lah kalau bahasanya? Untuk mungkin sebagai santri, kan biasa itu kan kami kan terkurung gitu kesannya. Jadi mungkin kami ada yang jenuh, ada yang mungkin bahagia juga di pondok pesantren itu. Mungkin beberapa bagi yang jenuh itu pas merasakan yang namanya nongkrong di luar, itu pasti suasana itu wah gitu. Jadi mungkin mereka itu ya lebih menarik lah gitu menurut orang itu, walaupun ujung-ujungnya pasti bosen juga gitu. Itu nggak membuatmu akhirnya, maaf ini, jadi malas atau jadi nggak mau untuk balik ke pondok? Malah ingin balik ke pondok lagi. Apa alasannya? Kalau misalnya di pondok itu bahkan kami itu nongkrong dengan teman-teman dekat gitu. Daripada dengan di kafe gitu kami harus bayar mahal gitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman ada sisi-sisi yang berbeda ketika kita hidup dalam sebuah didikan. Maka lingkungan yang mendidik kita jelas akan mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, selama di pondok, Iya. pernah nggak diajarin kekerasan? Pernah nggak diajari untuk memusuhi yang tidak seakidah? Nggak pernah. Soalnya pasti kalau di pesantren itu pasti pergaulan itu kan satu akidah semua. Tapi kalau misalnya mungkin pergaulan di luar gitu, mungkin berteman dengan yang tidak satu akidah dengan kita, ya kita harus bisa menjaga toleransi kita lah. Yang pertama belum kamu jawab. Pernah diajarin Kekerasan. bentuk-bentuk kekerasan? Maksudnya begini ya, diajarin, ini loh cara main parang, pedang. Seperti itulah. Kalau untuk pondok pesantren kami sendiri, kami tidak diajari seperti itu.
Tetapi Yakin untuk tetapi untuk bela diri kami diajari. bela dirinya. Oh ya, kalau bela diri kan masuk dalam ekstrakurikuler. Iya, kan begitu ekstrakurikuler. kan. Jadi kalau kita boleh telaah kembali bahwasanya tidak ada bentuk-bentuk pengajaran kekerasan, tidak ada ajaran-ajaran untuk membenci yang bukan seakidah. Itu yang disampaikan oleh Alpin sebagai seorang santri yang saat ini bersekolah di salah satu pesantren. Nah, Pin, Yuk. kamu tadi bilang bahwasanya di pesantren kamu tidak dipegangin HP. Iya. Pasti begitu sampai rumah 24 jam kamu megang HP lah ya. Iya. Oke. Menurut kamu sebagai seorang santri, apa sih dampak negatifnya ya? Bukan saya bilang berarti tidak ada positifnya, tidak, tetap ada positifnya. Yang saya tanya adalah apa sih dampak negatifnya ketika kamu berlama-lama bermain HP? Tentunya dari segi fisik itu juga terkontaminasi juga dengan adanya radiasi dari cahaya HP. Terus pun kita bisa jadi kecanduan dengan HP. Kayak misalnya nanti duduk di sini megang HP, buka ini gitu. Dan terkadang bahkan lebih di pesantren itu lebih baik gitu dengan tidak adanya memegang HP, karena kita bisa dapat mendetoks diri kita sendiri. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang anak-anak muda gitu kan, mau tidur megang HP, ke kamar mandi bahkan bawa HP gitu. Bahkan menurut saya itu sih udah namanya kecanduan gitu dengan yang namanya gadget. Jadi kalau kamu termasuk yang mana ini? Yang termasuk kecanduan apa bukan? Dulu ya, tapi Oke. semenjak di pondok ini udah lumayan terdetoks dan alhamdulillah udah jarang. Ada satu yang jawaban yang saya harapkan namun tidak tersampaikan oleh kamu. Saya kira kamu mengatakan salah satu efek negatif menggunakan HP berlebihan adalah lupa atau tertinggalnya ibadah kita. Iya. Kan itu dia. Nah, saya ngerasakan itu, tapi saya nggak tahu dengan kamu ketika di luar. Nah, jadi kembali ke soal teknologi. Lalu di kamu sendiri, dampak positif yang kamu rasakan dengan teknologi itu sendiri apa? Menurut saya sendiri sih lebih up to date dengan misalnya masalah-masalah tertentu. Mungkin sebagai saya suka yang namanya up to date dengan mungkin informasi tentang game atau perkembangan dunia, atau mungkin bahkan yang namanya beasiswa ataupun mungkin bimbel-bimbel gratis gitu. Oke. Nah, gini Devin, kamu di sekolah termasuk berprestasi nggak? Alhamdulillah lumayan lah. Lumayan. Saya baru tahu jawabannya. Kamu di sekolah berprestasi nggak? Alhamdulillah lumayan. Bingung saya. Harusnya jawabannya itu alhamdulillah. Iya, bukan lumayan gitu loh. Oke, kalaulah memang demikian, sampai hari ini selama kamu bersekolah di pesantren, prestasi apa yang sudah pernah kamu raih? Salah satu prestasi saya sih lomba bahasa Inggris mengikuti. Lomba bahasa Inggris dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk pidato tingkat kabupaten. Jadi sebenarnya gini teman-teman, yang namanya teknologi itu tak lepas dari dunia barat. Bahkan saat ini bahasa Inggris itu dijadikan bahasa internasional. Jadi kebayang kalau kita itu bertemu dengan orang luar atau ketika kita bermain ke negara luar, tapi kita tidak memahami bahasa Inggris. Nah, karena tadi Alpin bilang dia pernah berprestasi dalam hal pidato bahasa Inggris, kita tes dulu dia. Kira-kira gimana? Kamu perhatikan bahasanya, belepotan enggak? Jadi Pin, saya minta 1 menit aja kamu berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris, mengajak teman-teman di luar, remaja-remaja di luar untuk jangan khawatir, jangan takut bersekolah di pesantren, jangan alergi. Oke? Silakan Pin.
Tapi sebelumnya Ah. saya mau membawakan tema tentang lingkungan dulu. Lingkungan. Tentang lingkungan. Oke, silahkan. Hadap kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Khataman nabi. Walan nabiyya ba'dah amma ba'. First of all, we would like to express gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala because we are able to present with the full of health in this occasion. Salawat and salam to the noble Prophet Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whose syafa'ah we are willing in the judgment day. I would like to thank to the audience who gave me the opportunity to speak in this occasion. In this occasion, I want to give a speech about environment. The environment is the thing that is very important for mankind and should be taken care of well. Indonesian forest has become the world lungs since the ancient times. When developed country produce the fumes because of their industry, our country clean the pollution up with the green forest exists in many areas. However, now we have to take action to save our forests. The world lungs we have are being lost because of illegal logging and fires. Allah said in the Quran Surah Al-Araf number 85, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tufsidu fil ardi ba'da ithlahiha, dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, and work not confusion in the earth after the fair ordering thereof, that will be better for you if you are believers. Through this speech, I want to assure you that we are able to preserve our forests in the future. Let's love the nature, look like gardening, and do not throw rubbish everywhere. That's only I can share. Thank you for your attention. If I have a mistake, I'm so sorry. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu nggak keselio lidahnya kan? Sedikit tadi. Sedikit tadi. Saya terus terang nggak tahu artinya, tapi teman-teman yang mendengarkan apa yang disampaikan Alpin tentunya akan menilai. Sekali lagi saya sampaikan sama teman-teman bahwa orang-orang yang memiliki pendidikan pesantren bukanlah orang-orang yang punya pola pemikiran radikal atau kiri. Karena apa? Karena kita hari ini untuk yang kedua kalinya sudah berbicara dengan para santri dan mereka mengatakan bahwa pendidikan yang mereka rasakan selama di pesantren semuanya baik-baik saja. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan Alpin, tolong nanti translate-nya kirim ke saya. Saya juga mau belajar, walau mungkin lidah saya sudah keluh. Jadi Pin, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sudah hadir kemari, dan harapan saya sukses terus ya Pin ya. Amin. Pendidikannya terus tongkrongin Papi Tepo Channel dari lengkap untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pin ya. Terima kasih.